Shalom semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Dewi Clara Sagita, Grace Alvin Mamoto, Jen Trigus Delinting, dan juga saya sendiri Niko Nenggolan. Nah, di dalam video presentasi kami kali ini, kami akan menjelaskan tentang peradaban generasi baby boomers, generasi X, generasi Y atau milenial, dan juga generasi Z. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum kita masuk kepada penjelasan yang lebih dalam nantinya yang akan dipaparkan oleh teman kelompok saya, kita akan menyaksikan sebuah video cuplikan yang memberikan kita gambaran tentang bagaimana klasifikasi atau perbedaan juga dari generasi baby boomers, generasi X, generasi Y, dan juga generasi Z ini. Pengertian. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa manusia itu merupakan seorang makhluk yang dapat dinilai sebagai hal yang unik. Hal tersebut dikarenakan terdapatnya keberagaman kebiasaan dan juga sifat yang kita jumpai di setiap harinya. Maka dari itu, terciptalah beberapa sebutan dari generasi. Generasi ini dapat menggambarkan sebuah pengelompokan para manusia yang berdasar kepada tahun kelahiran mereka. Tiap-tiap generasi tentunya telah mempunyai karakteristiknya sendiri. Jadi hal tersebut telah dipengaruhi oleh lingkungannya yang telah dilalui sepanjang hidupnya. Pada akhir generasi-generasi tersebut telah mempunyai perbedaan tabiat yang turut serta dalam menghadirkan pola-pola pendekatan ataupun adaptasi yang juga berbeda. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa generasi itu merupakan sekumpulan orang-orang yang telah lahir dan juga hidup di dalam waktu hampir yang bersamaan dan dianggap secara kolektif. Oke, selanjutnya kita akan melihat perbedaan dari setiap generasi. Generasi yang pertama itu adalah baby boomers. Nah, di dalam generasi baby boomers ini merupakan sebutan bagi mereka yang lahir di antara tahun 1946 sampai tahun 1964. Atau kalau kita mau lihat usia mereka tahun ini itu sekitar 57 sampai 75 tahun. Nah, meski tak lagi muda, menurut laporan Databox dan Kata Data, generasi ini banyak menduduki jabatan tertinggi dan memiliki pengaruh yang sangat kuat di bidang budaya, politik, maupun ekonomi di dunia. Nah, secara umum generasi baby boomers ini juga mempunyai karakteristik seperti mereka itu kompetitif, kemudian berorientasi pada pencapaian, dan lebih berfokus kepada karir. Mereka juga mempunyai kepercayaan diri yang tinggi dan dikatakan sebagai generasi yang serba bisa. Mereka juga tidak suka dikritik, namun lebih suka mengkritik, terutama mengkritik generasi muda akibatnya kurangnya komitmen dan etika kerja. Oke, baby boomers ini juga seringkali disebut sebagai generasi gila kerja.
Tapi meski begitu, semua kerja keras tersebut dilakukan semata-mata untuk membahagiakan keluarga mereka masing-masing. Oke, yang selanjutnya adalah generasi X. Nah, di dalam generasi X ini itu lahir pada tahun awal dari perkembangan teknologi dan informasi seperti penggunaan personal komputer, video games, TV kabel, dan internet. Nah, di dalam generasi X ini juga mampu beradaptasi dan mampu menerima perubahan dengan cukup baik, sehingga dapat dikatakan sebagai generasi yang tanggung dan memiliki karakteristik sebagai berikut. Kita dapat melihat secara bersama-sama. Yang pertama itu mereka dikatakan sebagai generasi yang banyak akal dan juga mandiri. Kemudian mereka juga memerlukan kenyamanan emosional yang lebih dan suka sesuatu yang informal atau mempunyai kemampuan usaha atau menjadi seorang pedagang dibandingkan dengan generasi sebelumnya atau dibandingkan dengan generasi baby boomers. Nah, dalam kehidupan generasi X ini juga kehidupan antara pekerjaan itu mereka menyeimbangkannya atau mengembangkan kesempatan yang dipunyai sehingga mereka itu lebih cenderung menyukai pekerjaan yang positif dan menyukai kebebasan serta mempunyai ruang untuk mengembangkan apa yang sudah mereka punya. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam pembahasan generasi Z. Generasi Z merupakan generasi yang paling muda yang baru memasuki usia angkatan kerja. Generasi ini biasanya disebut dengan generasi internet atau iGeneration. Ciri-cirinya atau karakteristiknya yaitu lebih menyukai kegiatan sosial dibandingkan generasi sebelumnya, dan yang kedua, mudah terpengaruh oleh lingkungan. Selanjutnya ada generasi Y. Generasi Y ini banyak menggunakan teknologi komunikasi seperti email, SMS, dan lain-lainnya. Karakteristiknya yaitu lebih banyak terlihat dalam bisnis dan menyukai feedback dan juga tantangan. Melihat dan memahami perbedaan yang terdapat pada setiap generasi yang ada, bahwa setiap generasi tentu memiliki ciri-ciri unik atau karakter khas dari setiap generasi yang ada, sehingga perbedaan setiap generasi tentunya akan sangat menonjol baik dari segi pemahaman dan bertingkah laku. Perkembangan dari gaya hidup setiap generasi tentunya menjadi salah satu bentuk nyata bahwa manusia dengan akal yang diberikan oleh Tuhan dapat merubah atau mengembangkan sebuah kehidupan masa lampau menjadi kehidupan seperti sekarang, yaitu pada generasi Z. Kemudian hal ini tentu memberikan manfaat yang baik. Akan tetapi, tentu dalam perkembangan setiap generasi ini memiliki sebuah permasalahan. Salah satu permasalahan yaitu dari segi gaya hidup yang mencangkup pemahaman serta perilaku dari generasi-generasi yang berbeda. Contohnya, gaya hidup generasi Z yang selalu dikelilingi teknologi atau dengan kata lain melek teknologi yang berdampak pada gaya hidup yang selalu menggunakan teknologi terkhusus gadget dalam kehidupan mereka. Tentu terdapat sisi positif dan negatif dari gaya hidup generasi Z ini, seperti mudah bersosialisasi dengan orang lain atau yang jauh sekalipun, akan tetapi memiliki dampak negatif seperti kecanduan gadget. Generasi X yang terkena dengan kefokusan akan work-life balance atau berfokus pada kesuksesan pribadi menciptakan gaya hidup yang kurang bersosialisasi, tidak seperti generasi Z yang sering membangun relasi dengan orang lain, sehingga terkadang pemahaman dari generasi Z dan X tentu akan bertentangan mengenai hal bersosialisasi. Kemudian, bagi generasi Z yang telah melek teknologi, tentu akan melihat generasi-generasi sebelumnya seperti ketinggalan zaman atau norak atau terlalu tradisional dan tidak sesuai dengan gaya hidup generasi Z sendiri. Terdapat juga perbedaan baik dari gaya pakaian, penggunaan bahasa, hal yang sedang tren hingga kebiasaan-kebiasaan dari generasi baby boomer, Gen X,
Gen Y dan generasi Z yang seringkali menyebabkan permasalahan yang sebagian besar diakibatkan oleh salah satu faktor, yaitu merasa setiap generasi mereka merupakan generasi yang paling baik atau benar dan tidak menghargai atau menolak generasi yang lain, serta anggapan bahwa generasi terlalu tradisional atau terlalu berbeda dengan generasi mereka. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam WKA atau wawasan Kristen Alkitabiah. Nah, ayat Alkitab yang kami angkat melalui topik di dalam peradaban generasi ini, yaitu di dalam Filipi 1 ayat 10 dan juga 11 yang tertulis, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji nama Allah. Tentunya ayat ini menjelaskan dengan sangat jelas bahwa manusia itu harus dapat memilih hal yang baik. Manusia terus mengalami peradaban di dalam hidupnya, sehingga di tengah perkembangan itu, manusia seharusnya mampu memilih dan mengikuti sebuah peradaban yang baik, di mana semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Di dalam ayat ini juga, Tuhan menginginkan manusia, kita para umatnya, untuk selektif di dalam memilih dan mengambil keputusan di tengah perkembangan zaman yang ada ini. Selain itu juga, ayat tertulis di dalam Ibrani 13 ayat 6 yang mengatakan bahwa, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nah, tentunya dalam ayat ini juga menjelaskan bahwa manusia tidak perlu khawatir dan juga takut akan peradaban dan kemajuan zaman yang dihadapi. Sebab kita tahu sebagai orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita harus yakin dan percaya bahwa Allah akan terus menuntun dan menolong kita para umatnya ke jalan yang dikehendaki. Nah, dapat disimpulkan juga bahwa di dalam Ibrani 13 ayat 6 ini merupakan resolusi atau langkah proses yang akan kita ambil di dalam menerapkan kehidupan kita dalam dunia ini, dalam artian bahwa dalam kita menjalani peradaban generasi yang ada ini, hendaknya kita berpegang teguh kepada keyakinan kita akan iman kepada Kristus. Karena dengan keteguhan dalam iman dan dalam Kristus, tentunya hal ini akan membuat kita hidup di dalam roh. Nah, roh inilah yang menuntun kita untuk melakukan hal yang baik dan yang sesuai dengan kehendak Allah. Nah, bagaimana dengan hasil pemaparan materi mengenai peradaban generasi Baby Boomers, generasi X, generasi Y, dan juga generasi Z? Kiranya dengan pemaparan materi yang sudah kami jelaskan, dapat memberikan kita gambaran mengenai klasifikasi dan juga perbedaan, serta hal-hal kelebihan dan juga kekurangan di setiap generasinya. Nah, jika ada mungkin hal-hal yang mau ditanyakan atau saran dan lain sebagainya, kita akan membuka sesinya di dalam sesi sinkronus nanti. Nah, untuk itu atas perhatian dan juga kesediaan waktu untuk menonton video presentasi kami ini, kami ucapkan terima kasih. Shalom.